Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mata Hati Official. Kali ini kita berada di RRI Republik Indonesia. Kita mau siaran langsung guys, mengudara di RRI. Saksikan bagaimana keseruannya. Let's go. Kak Robin Hood ini adalah salah seorang content creator ya kak ya. Sehat kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah untuk menjadi seorang content creator, kenapa aku bisa memilih jadi seorang content creator? Apa awalnya bisa? Oke, terima kasih kepada Belum kenalan tadi ya. terima kasih kepada kami RRI. Apresiasi bagi kami dan RRI adalah salah satu radio nasional kan. Awal tertarik kan gue, awal tertarik buat konten dan orang YouTube ini terinspirasi dari pekerjaan itu. Karena di kantor kita sering bikin video kan, jadi terinspirasi kenapa saya nggak buat konten seperti kan. Iya. Sembari itu kita kerjakan untuk juga konten sendiri kita buat sendiri. Jadi sampai jalan ya. Ya, itu aja kan. Jadi kalau misalnya kan nih Bang Robin juga kerja ya, Ya. sambil kerja, sambil juga apa ya, menyiapkan konten ya Bang ya, jadi seorang youtuber juga ya Bang ya. Sejauh ini udah berapa subscriber Bang? Untuk sekarang masih berjuang. Masih berjuang. Masih sangat jauh sekali kan. Baru hampir 1.000 subscribe. Kita saat ini. Balik dari sini ya Bang. Amin. Amin, insyaallah. Oke deh, ya. Dan juga untuk sahabat kreatif yang pengen ikut bergabung ya, boleh aja masing-masing punya perbuatan jadi channel ataupun di ini Bang ya. Udah di WA kita ada Rizky di Lingkar Barat. Ya. Kak, apa sih tantangannya tantangan terbesar nih yang dilalui selama menjadi konten kreator? Emang udah berapa lama nih Bang? Selama masa pandemi ini. Oh, selama masa pandemi ini masa ya. pandemi ini awalnya kita mulai buat video itu tentang anak kan, tentang anak. Tapi melihat peraturan dari itu, konten anak itu tidak susah untuk bisa maju gitu kan. Oke. Dalam artian karena anak itu nggak boleh dieksplorasi gitu. Jadi Benar-benar. harus pandai-pandai. Banyak mungkin banyak syaratnya juga Iya. kali Bang ya. Oke. Kalau bahasa ininya dolarnya nggak masuk pak. Kalau Gitu. ini kan, kalau konten anak kan Oke. tetap bisa diposting tapi nggak bisa peraturan dari YouTube. Jadi apa nih Bang Hah? untuk tantangan tersendiri nih dari Abang nih menjadi konten kreator, Ya, seorang ya. YouTuber lah ya. Oke, kalau kita sih tantangannya banyak pak kalau jadi YouTuber ini. Kalau teman-teman bilangnya belum gila kalau mau jadi kreator YouTube gitu ya. Mau jadi YouTuber itu harus gila. Iya benar. Pertama, ya. Harus gila dan juga Totalitas. nggak tahu malu. Nggak mau malu-malu gitu kan. Iya, jangan malu-maluin. Terus yang kedua tantangannya mungkin waktu, karena kita sudah bekerja juga. Iya, Pertama, benar. kedua membagi waktunya itu yang Iya. susah kadang. Karena kalau ini kan kita cari konten, bikin konten, terus edit sendiri juga. Iya. Nah itu juga waktu. Jadi waktu malam kadang terpakai gitu. Jadi di sana ya Bang ya, Ya, untuk tantangannya ya. tantangannya. Jadi kerja juga, konten juga jalan ya, mencari juga karena kan juga susah ya Bang ya, mencari inspirasi ya Bang ya, Ya, mencari inspirasi dan juga apa nih yang mau ditampilin lagi nih, apalagi nih gitu ya Bang ya. Tapi kalau sejauh ini kan kalau di YouTube Abang sendiri kan masih random ya, Ya, belum fokus ya Bang ya. Nah maunya seperti apa nih Bang? Ya kita tertariknya tentang sosial sih Pak. Karena sesuai dengan channel saya di tema judulnya tema saya di YouTube ini masalah mata hati ya. Mata hati official. Artinya Pak, kalau saya melihat permasalahan sosial dengan mata dan hati. Mata untuk melihat, hati untuk menyentuh kan. Oke. Seperti itu, Pak. Jadi nanti isinya seperti itu Ya, ya. rencana kita awalnya seperti itu.
Oke, sebagai pemula ya Bang ya, bisa dikatakan seperti itu ya Bang? Sangat pemula Pak. Baru berapa bulan juga ya Bang? Baru berbulan Tapi masuk. udah luar biasa sih, berapa bulan udah 200 lebih ya Bang? Ya, udah mau 300 ya. Iya, amin. Mudah-mudahan balik dari sini ya lebih Amin. 500 ya Bang. Insyaallah. Ada sih tadi penurunan Bang, kalau misalnya modal nih, apa yang harus dimiliki untuk memulai channel YouTube kita sendiri? Apa nih Bang? Kalau menurut Abang aja? Oke, kalau modal sih banyak sebenarnya kalau mau besar itu memang modalnya besar. Ada masalah untuk membuat video kan, kayak kamera, Seriusan juga ya, Bang? kamera ataupun HP, laptop. Kalau yang ininya fisiknya kan. Jadi kalau modal yang paling utama adalah keberanian sih Pak. Iya, iya. Nah, kalau kita berani, kenapa orang bisa kita tidak bisa mencoba? Bener-bener. Dan pede juga ya Bang? Ya harus pede Pak. Itu tadi ya, harus nggak boleh malu-malu ya? Nggak boleh malu-malu, harus totalitas. Oke, itu dia ya, buat Cinta ada penurunan. Nah gitu ya, untuk apa yang harus dimiliki ya, kita juga harus, pokoknya jangan malu-malu deh, Jangan gitu malu-malu. ya, harus pede ya Bang ya, Pede. juga harus serius juga Serius. ya, dan juga konsisten ya Bang ya. Ya. Nah ada Yura juga nih Bang di Curup, bagaimana sih cara menarik penonton untuk menyukai konten yang kita punya katanya? Oke. Sejauh ini yang kita lakukan, yang Robin sendiri buat, ketika kita sudah posting video kita ke channel YouTube, yang pertama kita banyak share aja Pak, banyak share kan, publikasi kan, terus dan gabung di channel-channel WA-nya konten kreator kan. Karena di Bengkulu juga kita gabung di grup konten kreator Bengkulu, ada juga. Oh, di Bengkulu Ya, punya. khusus YouTube kan. Oh. Terus grup konten kreator YouTube Sumatera ada, se-Indonesia pun ada Pak. Oh iya, iya. Jadi kalau kita sudah punya ini video yang sudah kita bikin, kita posting aja Pak di situ. Nah, terus saling bantu sama teman-teman lain. Oh gitu, saling sharing ya? Ya, sharing juga. Banyak sih. Untuk saat ini masih proses juga Pak, masih berjuang. Tapi mungkin untuk sekarang mungkin Bang Robin masih minder kali ya? Itu tadi Pak, jangan minder. Oh iya, makanya jangan minder ya? Iya, Pede aja ya harus Bang? pede, Pak. Kalau kita minder nggak jadi nanti. Nah tapi ketika Bang share itu di grup, banyak nggak sih komentar-komentar positifnya? Ya, Dari teman-teman semua? kalau komentar positif banyak sih, banyak dari teman-teman ataupun dari orang yang belum kita kenal juga kan. Jadi komentar di channel kita, di komen YouTube tentang semangat gitu, buat posisi kawan-kawan. Iya. Itu yang bisa membangkitkan diri kita juga. Apalagi nih yang kurang gitu. Ya, Pasti mungkin tahu minta penilaian dari teman-teman Iya, kan. iya. Apa yang kita butuhkan lagi dari video yang saya bikin ini seperti itu. Mungkin sangat jauh sekali Pak, masih banyak butuh belajar lagi. Iya, masih banyak kurangnya juga Ya. ya Bang ya. Tapi dari berapa bulan yang sudah kita garap, itu banyak pelajaran yang kita buat Pak. Ya, salah satunya mungkin kemarin kita goes to ini Curug rame-rame sama teman-teman YouTuber Bengkulu, sekitar 40-an YouTuber. Rame juga ya. Iya, goes to wisata alam di Curug, diundang kan. Oh jadi Abang salah satunya ya? Nah, kita tergabung juga. Apa yang menariknya di sana Bang? Ya yang menarik, pertama kita diundang langsung oleh Bapak Bupati itu kan, terus mengetahui wisata alam yang ada di Curug. Dan dari sana kita banyak belajar juga kan. Memang ketika kita mau totalitas butuh perjuangan juga. Iya. Dan juga mungkin cara mengambil video gitu ya Bang? Nah ya Dan trik pengambilan- angle ambil pengambilan video atau studio gimana itu banyak juga dari teman-teman kita belajar kan. Dan juga mungkin cara ngedit ya Bang ya? Ya, cara ngedit. Tapi sejauh ini Abang sendiri itu otodidak semuanya ngerjain sendiri atau memang ada yang bantu Bang? Selama ini sendiri Pak. Sendiri ya? Paling sekali-sekali minta teman sama teman. Kalau ada yang salah minta diedit sedikit kan. Tapi sejauh ini sampai jam 3 malam masih belum tidur kadang-kadang. Mau posting dulu kan. Mungkin itu salah satu nggak enaknya kali ya Bang ya? Ya. Sebenarnya sih tergantung hobi sih Pak. Hobi dan kemauan kan. Kalau kita hobi walaupun jam berapa nggak Iya, terasa iya. karena 1 jam itu kalau kita ngedit nggak terasa benar Pak. Karena menikmati ya Bang ya? Iya menikmati, seru kan. Hobi, segala Hobi, yang nah. memang suka ya Iya, di bidang suka. itu ya Bang ya.
Oke, ada Tia di Panorama nih Bang. Gimana caranya untuk membuat channel YouTube kita bisa dikenal di oh ini udah tadi ya. Ada Rina di Lempuing, Kak, dari semua video YouTube yang pernah kakak buat, yang mana nih yang paling sulit untuk pengerjaannya? Tapi sejauh ini udah berapa video nih Bang di YouTube Abang? Udah hampir 100, mungkin bisa jadi 70-an ya. Oh udah 70-an. Nah dari yang 70-an itu yang mana yang paling sulit tuh Bang? Yang sulit sih yang pertama kali ya? Enggak juga sih Mbak. Oh enggak juga ya? Karena menikmati tadi kan. Karena untuk ilmu dasarnya udah tahu kan. Dasar tahu. Karena yang harus kita kuasai juga terkait dengan editing, masalah Photoshop kan. Itu bermain juga Mbak. Untuk bikin thumbnail kan. Terus Filmora. Kalau aplikasi lainnya KineMaster. Nah itulah paling kita pakai saat ini. Mungkin masih banyak lagi yang teman-teman lain pakai untuk tampilan yang lebih bagus. Menurut Bang Robin apa nih video atau konten apa yang paling sulit di sejauh ini yang ada di video-video yang ada di YouTube, di channel YouTube Abang? Yang paling sulit ya, mungkin endorse Pak. Oh. Ya. Kita dapat endorse juga kan, karena kalau mau pesanan orang kan benar-benar ya kan. Iya harus serius ya Bang. Iya ya. serius. Jadi mikirnya benar apa enggak. Iya. Jadi kalau video-video yang kita buat sendiri, kita tampilkan usaha sebaik mungkin, tapi kita sendiri yang merasa puas kan. Tapi kalau pesanan orang lain harus benar-benar menampilkan. Iya iya. Pokoknya nanti nggak cocok kan? Nggak cocok ya. Nggak pas ya. Jadi juga harus di sana juga dilihat ya Bang ya. Untuk pekerjaannya itu bisa berapa lama Bang? Kalau kita pesanan biasanya lama lah Pak, sekitar 3-4 hari. 3-4 hari. Karena mikir kan ini lagunya. Yang paling susah menurut kami sih menentukan lagu dengan backsound sama video itu kan harus seimbang kan, harus cocok. Ini kapan naik, ini kapan turun, itu harus pasti. Oke, benar. Tapi ada nggak sih Bang kedepannya mau apa tuh semacam ini, ada kayak misalnya tuh pembelajaran, pembekalan gitu, ada nggak Bang? Insya Allah Pak, kita bikin rencanain. Kan mungkin masih banyak juga teman-teman yang bertanya kan, kayak tadi kan Mbak ada pertanyaan tuh bagaimana cara membuat konten itu, masih banyak sekali kaum milenial ini yang butuh belajar juga kan, termasuk saya harus banyak belajar lagi. Karena bisa dibilang Abang ini pemula ya Bang ya? Ya, sangat pemula Mas. Tapi kalau misalnya si pemula itu biasanya suka ngeluh nggak sih Bang? Suka keteteran nggak sih? Atau suka jenuh sendiri nih? Ya awalnya sih pernah sempat down ya Pak. Karena down seperti ketika kita posting ke channel YouTube, tiba-tiba nggak bisa ditayang Pak. Oh gitu? Kenapa itu kan? Nah, mungkin pertanyaan. Itu yang pertama saya rasakan kan. Ketika posting, wah kok ini nggak bisa tayang? Kenapa ini nggak bisa tayang? Sharing sama teman-teman, oh ternyata backsound kena gitu. Jadi hak cipta orang itu nggak bisa juga Pak. Lagu kan, ataupun kita copy video dari channel YouTube itu sering kena juga. Iya benar. Jadi itu juga harus diperhatikan juga ya. Nah buat sahabat kreatif juga yang baru pemula ya, dan itu juga harus dipertimbangkan juga ya Bang, seperti hal-hal yang seperti itu ya. Nah ada lagi Ola di Harga Makmur nih Bang ya, ada pengalaman apa nih yang paling menyenangkan dan juga paling sulit yang pernah dilalui selama menjadi konten kreator nih Bang? Oke, untuk yang menyenangkan bagi kami sih ya banyak traveling Mbak. Gitu ya. Jadi sambil kerja, sambil jalan-jalan ya, gitu ya Bang? biar kita nggak jenuh kerja juga kan. Jadi kita sambil kerja, terus Sabtu Minggu kadang jalan-jalan kemana, sambil nge-vlog kan. Oh iya benar. Nah, itu yang menyenangkan bagi kami kan, karena asik kan. Kalau dibilang sulit tadi, ya namanya setiap pekerjaan pasti ada tantangan kan. Nah, sejauh mana kita harus menghadapinya itu. Tapi Bang Robin sendiri ada target nggak sih, misalnya di tahun ini ada subscribe-nya segini, ada target? Ya target. Lumpang aja, jalan aja. Harus target Mbak. Target ya tahun ini harus monetisasi dulu Mbak. Kita jam tayang 4.000 subscribe, 1.000 subscribe sama 4.000 jam tayang. Itu harus tembus dulu kan. Amin, mudah-mudahan ya. Oke, sahabat kreatif berdua, nanti sharing juga ya sahabat kreatif. Untuk kamu yang nantinya yang mau bergabung, silakan nanti di 081173222330 ataupun juga boleh di 0736218445.
ngobrolnya di sore hari ini. Kita langsung aja ke WA Pro 2 ya Bang Robin ya. Iya, siap. Ada yang mau tanya lagi nih, ada Mayang di Tebeng. Kak punya YouTuber favorit nggak? Kak katanya kalau punya siapa aja nih dan kenapa sampai memfavoritkan mereka? Ya kalau apa favorit sih banyak Pak. Banyak ya? Salah satunya mungkin yang menginspirasi kita kayak Pak Ibu. Oh, iya. Ya, kan jiwa sosialnya tinggi. Iya. Ya. Karena di konten saya pengennya nanti fokusnya tentang masalah sosial lah. Karena mungkin itu sangat menyentuh kan dan bisa saling membantu. Makanya namanya Mata Hati. Ya, Mata Hati official melihat masalah sosial dengan mata dan hati. Nah itu ya buat Mayang di Tebeng. Ada lagi nih Bang, ada Rolly di Brida. Kak, aku kemarin juga sempat bikin video di YouTube nih, tapi setelah beberapa waktu motivasi dan juga semangatku hilang sendiri Kak, katanya malah nggak buat video lagi. Ada tips nggak sih Kak biar kita itu bisa terus semangat ya, dan juga untuk motivasi yang tinggi biar terus produktif gitu loh Kak, katanya. Ini kayaknya mut-mutan nih. Ya motivasinya satu mungkin Pak. Yang pertama adalah semangat dari diri sendiri ya. Ya mungkin kalau di dalam Al-Quran dijelaskan juga Allah tidak akan merubah suatu kaum kan. Iya. Nah, kalau sehingga dia sendiri yang merubahnya. Kalau kita tidak mau berhasil, diri kita sendiri mau berhasil, ya nggak bisa coba. Artinya kita sendiri akan mendorong diri kita sendiri. Kedua sih pergaulan dengan mungkin teman-teman konten YouTuber, konten YouTube dan kreator-kreator yang ada di Bengkulu. Karena itu saya sendiri sangat termotivasi. Mereka bikin konten seperti ini, nah kita harus bikin juga ada. Iya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, benar. Nah itu bagus sekali. Okay. Kalau kita sendiri kadang down Pak. Kalau kita lagi down, malas itu. Iya, benar. Malas upload lagi dah. Ada baiknya mungkin kita mungkin sekali seminggu mengumpul ya, ngumpul ngopi-ngopi ya sama sama teman lainnya ya Bang ya, cari inspirasi lah inspirasi. ya. Oke. Mas sejauh ini Bang, beberapa bulan ini apa nih yang didapatin Bang menjadi seorang content creator ini Bang? Yang didapat sih. Enggak, maksud aku bukan income-nya, maksud aku pengalaman pribadinya. Ya kalau pengalaman pribadi yang didapat dari kita bikin konten ini ya pertama ada asik ya Pak. Asik, seru gitu kan. Awet muda ya Bang? Iya. Nggak terasa ya. Karena teman-teman di YouTube muda ya? muda semua masih ada anak-anak kuliahan SMA gitu. Iya. Nggak apa-apa kita jadikan teman mereka. Iya. Jadi jiwanya masih muda. Harus ya? muda. Jadi kita bawa-bawa gitu ya Bang. Harus tetap muda Pak. Walaupun sudah tua. Nggak ada salahnya juga kita memang banyak juga belajar sama anak-anak muda ya. Ya, Pak, ya? karena anak-anak muda itu bagus sekali Pak, karena cara mereka buat sinematik. Nah itu mungkin kita masih belajar juga buat video, cara editing. Wah itu sangat menginspirasi. Nah sejauh ini Abang ada collab juga nggak sih sama youtuber-youtuber yang ada di Bengkulu? Sering Pak. Sering juga. Salah satunya mungkin teman kami Abang Bebas. Abang Bebas dia penyuka segalanya, kecuali makan teman. Abang Bebas. Apa Abang Bebas? Kenapa nggak suka makan teman Bang? Ya. Kan enak. Jangan katanya kan? Jangan ya. Ada Yuni di Unip belakang nih Bang, Kak, dari video-video yang pernah Kakak buat, video mana nih yang menurut Kakak itu paling bagus dan memang harus mengeluarkan apa nih? Harus budget ditonton, harus banget ditonton oleh banyak orang. Nah menurut Abang nih, yang dari video Abang yang udah 70-an tadi ya. Nah menurut Abang yang mana nih yang bagusnya? Yang perlu banget ditonton sama kita? Yang perlu banget ditonton sih tentang wisata lah. Oh wisata ya. Karena target kita juga pengen Bengkulu kan udah mencanangkan apa wonderful Bengkulu kan. Nah, saya rasa ini bagus untuk dieksplor untuk wisata lokal maupun luar gitu kan, untuk datang ke Bengkulu. Mungkin harapan kita juga kepada pemerintah daerah bisa mengambil inisiatif juga. Karena konten kreator ini kalau dikumpulkan oleh pemerintah bisa menjadi support untuk pemerintah daerah sendiri gitu. Dan bisa memajukan daerah. Jadi kalau wisatawan banyak datang ke Bengkulu kan luar biasa loh. Iya, benar. Kayak kemarin kita ke Curug itu 40 kreator. Artinya satu kreator itu buat video 6 sampai 7. Ada yang 10 dalam 2 hari, Pak. Iya. Kali kan 40 orang udah berapa? Iya, benar. Promosinya udah internasional Iya. karena YouTube nih dunia yang lihat. Iya.
Jadi banyak ya bang, banyak Banyak. peluang juga Peluang, ya banyak. untuk anak-anak muda yang ada di Bengkulu juga ya. Nah sejauh ini juga udah 40-an lebih juga ya berarti ya yang Banyak, banyak Pak, lebih, ya, lebih. ya. Yang mau ngumpul aja itu Pak. Oh gitu. Kalau di luar itu saya rasa mungkin udah banyak. Dan Bengkulu salah satu mungkin YouTuber yang nasional udah banyak. Banyak udah yang sudah berhasil. Nah kalau boleh tahu nih bang, cita-citanya apa sih dulu? Cita-citanya jadi orang sukses Pak. Itu pasti ya. Pasti ya. Itu semua orang mau nih bang. Iya. Kalau cita-citanya pengen jadi tentara dulu Pak. Oh dulu ya. Tapi lihat badan nggak berkembang nih. Itu punya ke samping ya bang? Iya, ke samping. Jadi Oke. Jadi kerjanya di bagian sosial ya bang? sosial, Ya? kerja juga di sosial. Oke. Nah, adakah kedepannya nanti pengen apa ya bang? Lebih mendalamin seperti apa menjadi seorang konten kreator yang profesional gitu bang? Mungkin kita masih banyak belajar untuk perdalaman masalah itu. Kita terus gali terus belajar. Target kita kenapa bisa fokus ke sini? Kita ingin juga untuk masyarakat pada umumnya bisa mengetahui ataupun lebih cepat kita sampaikan informasi kan Pak, karena media sosial ini lebih cepat dari ini kan informasinya. Iya. Lebih cepat. Cepat nyampe. Lebih cepat nyampainya. Apalagi kayak saya garap pengen ini fokus masalah sosialnya. Jadi mungkin di antara 1.000 ataupun 10.000 masyarakat yang ada di Kota Bengkulu, mungkin ada rakyat-rakyat yang butuh sentuhan ataupun bantuan. Nah ini yang mungkin harus dilihat juga dari masyarakat, pemerintah dan sebagainya. Nah sejauh ini kan bang ya, selama beberapa bulan ini kan bang Robi sangat menikmati ya menjadi seorang kreator ya. Walaupun letih itu nggak jadi masalah. Jadi kebayang lah ya bang ya. Kayak Sama mungkin asik. dengan apa ya, ibaratnya itu kan juga hobi juga ya bang, hobi dan juga bang Robi sendiri juga menikmati ya, biarpun sampai malam ya untuk editing seperti yang dilakukan ya, dan juga mungkin kumpul sama teman-teman ya bang ya, itu mungkin jadi inspirasi juga ya. Inspirasi, sangat menginspirasi banget. Nah dan juga mungkin kedepannya maunya seperti apa nih bang, konten-konten abang yang ada di YouTube ataupun mungkin di channel abang maunya seperti apa nih? Itulah tadi target kita ke depan, pengen nanti fokusnya terkait masalah sosial ya Pak. Kita menginformasikan kepada masyarakat bahwasanya masalah sosial ini sangat banyak sekali, baik itu masalah ekonomi, usaha dan sebagainya. Mungkin itu. Tapi sekarang udah dipersiapin ya bang? Ya, sedikit merintis. Dikit ya. Dikit-dikit Kita disiapin sekarang ya. masih gabung-gabung dulu Pak. Oke. Jadi masih cari-cari tahu dulu ya bang ya. Tapi sih udah dapat nih Ya, apa yang fokusnya udah dapat ya bang ya. Nah bagi dong tipsnya untuk pemula nih bang. Untuk pemula, untuk ya teman-teman yang mungkin ingin merintis juga menjadi seorang YouTuber gitu. Oke. Tipsnya mungkin bagi teman-teman pemula untuk mengawali bikin konten ini, pertama niat yang benar kan untuk maju ke depan, sehingga benar-benar menyampaikan apa yang pesan yang kita sampaikan kepada masyarakat. Terus yang kedua, jaga semangat Pak. Semangat kita harus menjaga terus, karena ini motivasi diri kita sendiri yang harus diawali, karena kadang-kadang kita males gitu kan, susah untuk ngupload dan sebagainya. Terus yang ketiga, ide Pak. Ide tuh hari ini kita pengen bikin apa ya, bikin konten masalah apa, harus kita buat seperti itu. Nah kalau sudah ada idenya, kita bikin, buat dan kita publis. Kalau Bang Robi sendiri ada referensi juga nggak sih dari buku atau mungkin lihat-lihat YouTube lagi? Ya, mungkin nggak saat inspirasi dari video-video yang viral lah kita lihat, yang lagi naik kan, lagi bagus. Nah ini bagus, ini untuk menginspirasi. Kenapa kita bikin juga? Iya. Atau dari info-info yang lainnya, baca dan sebagainya. Jadi banyak ya Bang ya? Banyak Pak, harus banyak. Ini juga sering kan, cek orang macam. Iya benar ya. Nah ada Desi di Tebeng nih Bang, menurut Bang Robin katanya konten yang simpel tapi menarik apa nih Bang? Konten simpel tapi menarik. Ini kayaknya tuh saat ini mungkin masyarakat hobinya di hiburan Pak. Iya sih ya.
hiburan, Mungkin terus jalan-jalan ya Bang ya, tempat-tempat wisata baru ya. ataupun apa, lawakan itu Pak, menarik juga. Oh benar-benar. Seru, yang lucu-lucu. Parodi-parodi. Parodi. Ya. Bagi teman-teman yang lain mungkin mau bikin parodi, bagus juga itu Pak. Tapi kalau dari Bengkulu itu ada nggak sih Bang? Banyak Pak. Oh banyak juga. Teman-teman yang dari Seluma itu kontennya tentang parodi. Kayak itu ya, kayak kontennya si Arif Muhammad itu ya, Ya. kan kreatif banget ya. Berarti harus lucu. Itu lucu-lucu ya. Dan mukanya muka dia semua ya. Iya. Hebat banget sih ya. Iya. Ada Lola di Sukamerindu nih, Bang. Tips menjadi seorang YouTuber dong Bang. PD itu perlu nggak sih katanya? Perlu banget sih. Perlu banget itu Pak. Dari PD itu kita bisa menghasilkan karya tadi. Iya. Kita pengen kan bekerja di YouTube tuh. Itu tadi ya harus gila tadi. Kalau teman-teman di YouTube bilangnya kalau mau jadi konten YouTuber atau mau jadi YouTuber jangan mengaku gila kalau belum ini kan totalitas ya. Harus totalitas Ya. Tunjukkan kalau misalnya tuh iya benar. Tapi carilah mungkin ya konten-konten yang memang mendidik ya, Bang ya, mendidik dan juga bisa jadi inspirasi juga ya untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin yang pengen jadi YouTuber juga ya Bang ya. Benar. Ada lagi Rai di Kampung Bali nih Bang. Untuk waktu yang lebih untuk waktu yang baik untuk upload video ke YouTube bagusnya jam-jam berapa tuh Bang? Apa bebas aja nih? Ya, sejauh ini kalau kita nguploadnya sih bagusnya sekali itu jam-jam istirahat. Oh, masyarakat siang ya Bang ya? Kayak gini Pak bagus nih. Oh, sore-sore lagi santai ya. ya. Jam santai, jadi jam 4 sampai jam 8, jam 9 malam tuh orang kan waktu istirahat tuh. Oke. Bagus nggak perlu jam-jam kayak gitu malah. Atau di waktu-waktu yang lain misalnya jam 10, 11 nggak apa-apa sih. Nggak tentu juga sih. Saya juga gitu, mana waktu luang saya ngupload. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau bagus sih sore-sore kayak gini bagus. Iya benar. Berarti kita pas nih Bang ya. Pas sekali nih kita live di RRI ini. Iya. Banyak nonton nanti kan. Benar-benar jadi waktu santai sambil Waktu ngopi-ngopi santai, ya Bang ya. iya, sambil ngobrol sama keluarga kan. Sambil makan gorengan mungkin ya. Asik. Aduh, jadi lapar. Luar biasa. Ada lagi Ega di Pasar Melintang Bang, katanya buat vlog itu bisa pakai HP nggak sih? Apa harus pakai kamera? Nah kalau bisa menggunakan HP, aplikasi editannya untuk HP apa sih katanya? Apa aplikasinya sama atau berbeda? Oke, kalau untuk ngevlog untuk kita video-video singkat aja, pakai HP nggak masalah sih Pak. Ya? Sejauh ini saya juga banyak pakai HP. HP juga ya? Kamera pakai sekali kan. Tapi kesulitan nggak sih Bang ketika mengeditnya? Enggak juga Pak. Oh, enggak juga. Malah lebih cepat pakai HP Pak. Oh, gitu. Kalau aplikasinya pakai KineMaster, Filmora kan, itu yang biasa kita pakai. Kalau yang lainnya tambah-tambah kalau kita pakai PC ataupun laptop, pakai Photoshop kan Pak untuk editing ini foto-foto. Tapi sejauh ini yang kita lakukan pakai HP. Banyak juga di nasional, YouTuber nasional juga menggunakan HP Pak. Iya. Malahan sudah berhasil kan, melebihi dari yang kita bayangkan. Iya benar. Jadi ibaratnya itu juga nggak harus kamera bagus dulu ya. Penting apa yang kita ada dulu kita gunakan. Iya, Jangan minder kita, saya pakai HP mau begini. Kalau kita minder terus nggak jadi Pak. Jadi jangan sampai kita merasa minder, malu kan. Jangan. Selagi apa yang kita punya, udah kita bikin aja Pak. Iya. Lakukan dulu gitu. Karena itu halal bagi kita, kenapa ya? Milik kita sendiri kan? Iya, kita ya ngapain ya. Nah, jadi kita harus seenggaknya HP kamera lah ya Bang ya. Kamera lah. HP kamera, video kamera, video yang untuk di HP ya. Itulah ya, untuk pemula mungkin ya, untuk belajar dulu ya. Untuk ngambil angle-angle-nya gimana bagusnya ya Bang. Tapi kalau Abang kemarin itu untuk ngambil angle yang seperti yang ada sekarang di video yang di kanal Abang ya, di channel Abang ya, itu sendiri Abang otodidak aja ngambilnya atau ada lihat-lihat teman atau mungkin ada belajar dulu nih Bang? Pertama sih kita rekam aja dulu nanti. Nanti dieksekusinya waktu di editing kan. Terus juga banyak belajar dari IG juga Pak, cara-cara ngambilnya. Apalagi bikin sinematik itu kan agak susah Pak. Karena potongan-potongan seperti itu. Ada yang cepat, ada yang rendah ya. Mau belajar aja intinya. Enggak, kalau saya nggak ngerti, saya buka itu juga Pak. Mau bisa belajar seperti ini, dipelajari sendiri kan. Kita kirim gitu.
kita upload baru kan. Pastinya harus semangat ya bang. Ya harus Pak. Jangan kasih kendor ya. Jangan kasih kendor, gas terus Pak. Iya gas terus. Gas ya. terus. Harus gila-gilaan. Iya. Harus gila jam 3 ya subuh ya bang. Subuh, kadang ngantuk langsung juga. aja sahur. Kalau Sabtu Minggu harus tuh Pak, harus gadang dulu tuh. Oh gitu. Kalau libur juga kan ya, karena kerja libur. Kalau Senin Selasa tuh jangan dulu. Tidur sore, tidurnya sore. Jadi jam 3, jam 2 itu kita udah bangun. Ya, lanjut kita edit kan. Sampai tambah ibadah lain. Tapi untuk menjaga apa ya bang, menjaga produktivitas abang sebagai seorang konten kreator itu seperti apa bang? Sukanya apa ya? Mengasihkan tadi Mbak kalau bagi saya sendiri. Karena sangat asik sekali bermain dengan media-media sosial kayak gini kan. Terus hobi juga Pak, hobi apa ya, buat video foto gitu kan, edit video. Orang baru ya, ya ketemu orang baru, sharing teman-teman baru banyak aja kan. Berbagi ilmu juga ya, berbagi ilmu, wawasan kan. Iya benar-benar. Nah kalau misalnya yang nggak disukai Pak, yang nggak disukai ketika video kita tidak bisa tayang. itu tadi ya. Iya Pak, karena nggak suka kali itu. Iya. Kenapa ini bisa nggak tayang Pak? Pas kita cek, oh ini seperti kena backsound. Karena ulang lagi itu. Sejauh ini baru 2 kali, 3 kali nih Pak. Oh gitu ya. Tapi permasalahannya tetap sama. Ya sama Pak, karena backsound kena kan. Jadi kita harus ngedit ulang lagi tuh Pak. Ngedit lagi. Ya, buang lagi musiknya yang kena hak cipta orang kan. Iya. Jadi cari yang no copyright ya. Iya benar. Nah jadi juga harus itu jadi pengalaman ya. Ya diperhatikan juga. Karena tadi susah untuk memilih lagu-lagunya itu kan. Jika belum set harus diperhatikan. Nah ada lagi nih bang, katanya ada kita di Merapi. Apakah channel yang berumur 1 bulan boleh spam upload video nggak katanya? Spam ya Pak. Kalau umur 1 bulan? Oh umur 1 bulan. Mungkin baru nih kali. Baru ya. Baru ya. Ya kalau kita umur 1 bulan lanjut aja Pak terus Pak. Oh. Enggak. Boleh ya? Boleh, enggak masalah juga. Tapi harus fokus lagi ke depannya. Jangan sampai kita ngupload kali ini, setahun lagi ngupload, ya susah Pak. Iya juga sih. Lambat jadi viewernya nggak ada kan nanti kan. Jam tayangnya. Itu tadi juga harus rutin ya, harus konsisten juga, ya harus semangat juga ya. Dan juga harus apa ya? Motivasi diri ya. Jangan malas ya. Jangan malas. Kalau mau seperti Mbak Embong tadi ya. Memang targetnya seperti itu. Amin kan. Amin. Mudah-mudahan ya. Dengan mungkin berawal. Tapi awalnya nih Bang, awalnya banget itu kemarin buat konten-konten seperti ini, abang modalnya apa aja nih Bang? Ya modal HP gitu. Oh cuma HP doang ya? Iya benar kan. Jadi nguploadnya kita pakai HP juga. Sama belajar sama teman juga kan. Laptop ataupun PC juga ada perlu juga Pak. Iya. Jadi itu dari bulan apa sih Bang? Dari bulan Januari kah? Enggak, bulan Juni lah Pak. Kita lockdown bulan Juni kan. Juni, Juli, Agustus, September nih kan. Nah, baru masuk 4 bulan Pak. Oh berarti emang memanfaatkan WFH banget. Ya, kemarin kan kita full WFH kan. Iya benar. Kita ngapain ini kosong gitu kan. Iya. Paling main sama anak-anak. Nah, itu awal video yang pertama saya upload kan tentang anak-anak bermain peran gitu Pak. Jadi udah saya syuting, terus saya edit, kayaknya asik nih bikin ini. Sudah berkembang terus gitu sampai sekarang. Oh, jadi seperti itu ya Bang. Jadi awal mulanya kemarin WFA ya. Ngapain gitu ya? Ngapain di rumah aja ya. Kalau mungkin kalau misalnya ngerjain kerjaan ya emang udah mau kerjain ya, wajib ya. Tapi kan banyak juga waktu luang ya Bang ya. Jadi lebih santai ya. Lebih santai Pak. Jadi waktu luang itu yang kita manfaatkan. Nah untuk selanjutnya nih jam kerja tetap, paling kita main di waktu libur Sabtu Minggu ataupun malam kan, itu jam-jam kosong. Iya benar. Ya. Nah kalau misalnya untuk di konten-konten seperti konten-konten kreator seperti ini ya Bang, kalau misalnya nih ada evaluasi nggak sih Bang yang misalnya di grup-grup seperti itu, atau mungkin abang aja nih untuk mengevaluasi setiap minggu kah, atau mungkin ada setiap bulan kah, ada nggak sih Bang? Ya bisa, itu setiap hari bisa Pak. Oh setiap hari kan kita ngelihatnya dari
di channel kita kan YouTube Studio namanya. Nah, jadi kita bisa pantau di situ perkembangan viewer kita, perkembangan subscribe kita udah berapa ya. Karena memang apa ya, gampang-gampang susah sih Pak. Yes. Cari 1 subscribe aja susah aja Pak. Benar. Iya, apalagi 1000 ini, targetnya 1000 Iya, ya. iya. Tapi jangan sampai kendor lah tuh. Iya. Penting gas terus. Gila-gilaan ya. Iya, harus coba. Walaupun masih sedikit, tapi motivasi harus tetap Iyalah, semangat ya. harus semangat lah ya Bang ya. Tapi kalau misalnya kalau nggak semangat ya susah juga ya Susah Bang ya. nggak maju nanti. Bagaimana biar video itu cepat banyak yang nonton katanya. Iya. Cari video viral ini Pak. Oh gitu. Jadi kita bikin ide tentang video viral lah gitu. Tentang apa misalnya kan. Tahu info-info terbaru yang paling cepat sih berita sih Pak. Oh iya benar. Berita itu kan sangat disukai masyarakat lah. Video viral. Oke. Nah, udah nggak berasa nih udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol nih Bang ya. Kalau misalnya dikasih kesempatan nih Bang, buat Abang dikasih kesempatan menjadi seorang content creator nih ya. Nah, apa nih pilihan yang apa ya pengen nge-vlog apa nih Bang? Di mana saat ini ya? Bagaimana? Misalnya nih dikasih apa ya? Dikasih kesempatan nih, Abang pengen nge-vlog apa nih? Selain mungkin sosial. Wisata Pak. Oh, wisata. Wisata apa nih? Wisata alam. Karena suka juga hutan misalnya kan, suka coba berburu misalnya kan. Oh, gitu. Main-main mobil misalnya kan. Oh iya, suka juga kan. DJ adventure kan. Oke. Tentang alam. Mudah-mudahan ya Bang ya. Oke. Asli gitu. Oke, terakhir harapannya nih Bang, apa? Oke, harapannya bisa tembus 1000 subscribe. Amin. Untuk tahun ini kan, dan bisa monetisasi dan ke depan bisa untuk buat karya untuk orang banyak. Iya, benar ya. Oke, udah 1 jam kita menemani kamu ya sahabat Ciradio di Gelaran Rumah Nambang, dan juga mudah-mudahan cerita dari Bang Robin Hood ya di sore hari ini bisa menginspirasi kalian semuanya nih, buat kalian yang mungkin yang mau jadi seorang YouTuber ya seperti Bang Robin Hood ini ya. Dan sahabat kreatif 22, terima kasih juga buat Bang Robin ya di sore hari ini sharingnya, dan sahabat kreatif juga terima kasih atas bersamanya di Gelaran Rumah Nambang edisi hari ini Senin 14 September 2020. Sampai jumpa.